Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi video informasi terbaru terkait bidang studi PPG 2023 yang linear dengan ijazah S1, cara mengisi linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi informasi yang sangat penting untuk teman-teman guru pahami agar nantinya tidak terjadi kesalahan pada saat pemilihan bidang studi PPG yang linear tentunya teman-teman sekalian ya. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K guru dan PPG guru dalam jabatan tentunya teman-teman ya. Baik, di sini kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi begini tampilannya teman-teman ya, ketika teman-teman ingin mengisi linearitas ijazah S1 dengan bidang studi PPG. Setelah itu selesai, nantinya teman-teman akan kembali melanjutkan pengisian bidang studi PPG. Teman-teman harus membedakan antara linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG dan bidang studi PPG. Itu ada perbedaannya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Jadi ini terkait dengan data linearitas ijazah S1. Ini baru data linearitas ijazah S1 ya, belum bidang studi PPG. Nah, di sini kita isi perguruan tinggi, berarti nama kampus Bapak Ibu, nama perguruan tinggi Bapak Ibu ya, diisikan di situ. Kemudian jenjang S1 ya, ingat yang jadi patokan itu adalah ijazah S1 Bapak Ibu. Kemudian program studi lulusan ya, apa program studi lulusan Bapak Ibu terkait dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Kemudian di sini program studi lulusan juga ini akan dikoneksikan dengan data PPG teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Nah, ini cara pengisiannya teman-teman ya. Ketika misalkan di sini Bapak Ibu adalah jurusan Teknik Informatika, maka teman-teman pilih saja jurusan Teknik Informatika. Nantinya di sini akan disesuaikan dengan program studi yang ada di sini teman-teman. Berarti juga adalah program Teknik Informatika seperti itu ya. Ya, seperti ini tampilannya nantinya teman-teman ya. Program Informatika. Kemudian di sini teman-teman sisa memilih. Nah, ini kan di sini sudah berubah. Program studi lulusan Teknik Informatika tahun lulus 2018. Kemudian di sini teman-teman langsung saja pilih pendidikan Teknik Informatika teman-teman ya. Nah, jadi langsung pilih. Jadi sesuai antara program studi lulusan yang ada di sebelah kanan dengan di sebelah kiri. Tapi ini belum bidang studi PPG. Ingat ya, belum linearitas bidang studi PPG Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian lanjut, setelah itu teman-teman simpan. Nah, tampilannya apabila berhasil menyimpan data kesesuaian, data kelulusan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Perubahan linearitas berhasil disimpan. Nah, setelah itu barulah teman-teman lanjut untuk pengisian biodata bidang studi PPG ya. Nah, seperti ini tampilannya. Data bidang studi PPG, teman-teman langsung saja pilih bidang studi PPG seperti itu ya. Nah, jadi terkait dengan data bidang studi PPG, teman-teman kita berdasarkan di peraturan resmi Kemendikbudristek ya. Kita berdasarkan di peraturan resmi Kemendikbudristek. Misalkan anggaplah seperti ini teman-teman ya. Ijazah teman-teman ini adalah Teknik Informatika ya, Teknik Informatika. Misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah Teknik Informatika ya. Nah, atau kita cari yang lain, misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah apa ya? Ini dia pendidikan IPA lah seperti itu ya. Kita copy kemudian kita pastikan di sini. Kita ingin belajar bagaimana menentukan linearitas ya. Nah, kita cari seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Nah, anggaplah seperti ini, ijazah Bapak Ibu itu adalah pendidikan IPA. Maka Bapak Ibu bisa memilih bidang studi ilmu pengetahuan alam. Jadi kalau ijazah Bapak Ibu itu adalah pendidikan IPA, maka bidang studi PPG yang Bapak Ibu bisa pilih di tahun 2023 itu adalah ilmu pengetahuan alam untuk jenjang SMP, SMPL, SMA, dan SMALB. Seperti itu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu memiliki ijazah pendidikan IPA,
Apakah hanya bidang studi PPG ilmu pengetahuan alam yang bisa didaftar? Tentunya tidak seperti itu teman-teman ya. Masih banyak ya, masih banyak yang bisa. Kita cari di sini sesuai dengan pencarian yang kita lakukan tadi ya untuk bidang studi IPA ya. Nah, teman-teman kita cari lagi di sini untuk IPA, untuk ijazah IPA tadi. Kalau tidak salah untuk IPA itu juga linear dengan guru kelas SD teman-teman ya. Nah, kayaknya linear juga dengan guru kelas SD. Nah, jadi ingat ya, guru kelas SD itu linear juga dengan pendidikan IPA. Kemudian di sini kita lihat teknik informatika. Misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah teknik informatika. Nah, teknik informatika misalkan ijazahnya ya. Nah, ini dia ijazah Bapak Ibu teknik informatika. Berarti Bapak Ibu bisa anggaplah ya teknik informatika, berarti Bapak Ibu bisa mendaftar di teknik bisa mengambil mapel PPG teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Apalagi? Nah, ini lagi ya teman-teman ya. Ini ijazah Bapak Ibu adalah teknik informatika, berarti Bapak Ibu bisa juga mengambil bidang studi PPG yaitu pengembangan perangkat lunak dan JIM ya. Jadi bukan hanya satu bidang studi PPG yang bisa Bapak Ibu pilih. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan linearitas ijazah Bapak Ibu. Kalau misalkan pendidikan teknik informatika, berarti Bapak Ibu bisa memilih pengembangan perangkat lunak. Kemudian teman-teman juga bisa memilih teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian teman-teman juga bisa memilih ya seperti itu. Jadi lebih dari satu teman-teman ya, lebih dari satu. Itu yang harus teman-teman pahami. Misalkan ijazah Bapak Ibu adalah biologi ya. Kita cari lagi biologi. Nah, biologi ya. Misalkan ijazah Bapak Ibu, ijazah satu Bapak Ibu adalah biologi, berarti Bapak Ibu bisa memilih bidang studi PPG adalah kesehatan hewan. Nah, jadi seperti itu ya, bisa ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memilih mapel biologi ya, mapel biologi seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Nah, ini juga ya. Jadi teman-teman bisa bukan mengajar ya, bisa memilih bidang studi PPG ilmu pengetahuan alam kalau ijazah Bapak Ibu adalah biologi. Kemudian masih ada teman-teman ya, masih ada, kita cari lagi biologi ya. Jadi biologi ini banyak ya, banyak yang bisa dimasuki tadi. Kesehatan hewan bisa. Nah, kemudian apabila ijazah Bapak Ibu adalah pendidikan biologi, maka Bapak Ibu bisa mengambil mapel PPG biologi. Jadi sudah 3 ya, sudah 3 tadi teman-teman ya. Nah, ini yang linear, seperti ini cara melihat tabel linearitas ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman salah-salah mengisi tabel linearitas PPG-nya ya. Kemudian apalagi di sini kita lihat untuk biologi. Si banyak ya untuk biologi sebenarnya. Nah, kita cari-cari di sini untuk biologi masih banyak. Guru kelas juga kayaknya ya. Guru kelas itu bisa ya. Bidang studi guru kelas itu bisa untuk biologi. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya. Cara mengisi linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023, bidang studi PPG yang linear. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.